Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mata kuliah apa ya? Pemrograman komputer ya? Iya, Pak. Saya sudah upload materinya di kampus. Bentar saya download dulu. Saya salah ngupload tuh ya? Enggak. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu di mata kuliah pemrograman komputer ya. Kelas ini jurusannya apa? Saya lupa. Bisnis digital ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita mute dulu. Saya jelaskan dulu tentang aturan perkuliahannya. Nggak tahu, bisnis digital itu yang dipelajari apa ya? Maksudnya karena saya jurusannya informatika ya. Terus dikasih tugas untuk ngajar pemrograman komputer di jurusan bisnis digital. Kalau untuk pengenalan harusnya cukup ya. Kalian bisa lihat nama di e-kampus, kontak juga sudah ada di grup WhatsApp. Saya kira nggak perlu ada yang perlu dikenalin pengenalannya. Untuk ruangannya saya ada di ruang Prodi Teknik Informatika Gedung A ya. Oke. Saya bahas aturan perkuliahan terlebih dahulu. Yang pertama tentang kehadiran. Nah, untuk kehadiran, kalau perkuliahannya itu online, kehadiran itu dihitung dengan ketika klik tombol online di e-kampus ya, bukan dengan komentar hadir di diskusi. Cara untuk mendapatkan link Zoom-nya adalah dengan mengklik tombol online. Password Zoom-nya nanti biasanya saya tulis di sini ya. Nah, ketika kalian ngeklik tombol online itu sekaligus untuk absensi. Itu kalau perkuliahannya online nih. Kalau perkuliahannya offline, silakan absen masing-masing di e-kampus. Nah, saya ini termasuk yang tidak terlalu memperhatikan kehadiran ya. Jadi silakan absen. Sehingga nanti prosentase kehadiran itu saya buat kecil, cuma 15%. Karena saya kira harusnya kalian bisa hadir 100% ya, karena saya nggak membatasi harus absen, harus dipanggil atau apapun, itu ngabisin waktu ya. Yang penting kalian absen di e-kampus, persentasenya kecil, 15%. Persentase yang lain adalah ada tugas. Tugas harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya seminggu ya harus dikumpulkan seminggu. Nggak ada toleransi ya. Maksudnya toleransi untuk mengerjakan tugas atau apapun itu ya. Maksudnya ya silakan dikumpulkan tugasnya kalau dikerjakan sesuai dengan waktunya. Kalau telat ya udah telat gitu aja. Konsekuensinya harus siap diambil. Ya. Karena apa? Ya karena nanti setelah ada tugas pasti ada tugas yang lain nih. Jadi daripada fokus dari tugas yang udah telat, mending kerjakan tugas yang baru sebaik mungkin sehingga untuk menutup tugas sebelumnya. Oke. Terus karena ini mata kuliahnya adalah praktikal, pemrograman komputer, buat program, UTS dan UAS-nya nanti pasti buat program. Teknisnya bagaimana nanti sambil berjalan ya, materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk kontrak perkuliahan, itu ini ada beberapa parameter. Ada kehadiran, tugas, UAS, sama UTS. Kehadiran 15%, tugas 20%, UTS sama UAS 30%, UAS 35%.
Jadi kalau pengen lulus harus ikut UTS UAS. Syarat lulus adalah ikut UTS UAS. Biasanya yang nggak lulus di mata kuliah saya itu yang nggak ikut UTS UAS. Jadi silakan ikut UTS UAS. Jangan sampai ada alasan lupa ikut UTS UAS. Ya otomatis nggak lulus. Tapi kalau pengen dapat nilai baik, selain ikut UTS UAS ya, kerjakan tugas sama kehadiran yang harus penuh. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Siap, bisa Pak. Oke, Ya, bisa Pak. nah materi kita pemrograman komputer. Sebelum saya masuk ke pemrograman komputer, pengenalan dulu tentang komponen dari komputer terlebih dahulu ya. Masing-masing punya laptop guys? Punya, Punya Pak. Pak. Punya ya. Kalau Punya, nggak punya Pak. nanti Hmm. bisa pinjam temennya atau gantian atau gimana. Yang penting bisa ngerjakan tugas. Yang perlu diperhatikan, komputer itu ada dibagi dua, hardware sama software. Kalau dalam bahasa Indonesia, hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak. Perangkat keras itu definisinya apa? Ya, secara bahasa sih perangkat yang bisa dipegang gitu ya. Contohnya monitor, keyboard, dan lain sebagainya. Saya harap sih masing-masing bisa belajar sendiri ya, nggak perlu dikasih tahu komponen-komponen komputer itu apa, yang disebut RAM itu apa, kerjanya apa, yang disebut hard disk itu apa, kerjanya apa, gitu ya. Fungsinya apa, monitor, dan lain sebagainya. Kira-kira itu materi-materi yang bisa kalian dapatkan di YouTube dan lain sebagainya. Saya harap sih hal-hal basic seperti itu bisa dipahami ya. Kalian bisa diskusikan ketika di luar kelas, macam-macam RAM, mereknya apa saja, ukurannya apa saja, tipenya apa saja. Kalian bisa diskusikan. Karena yang bukan orang komputer pun banyak ya, yang paham seperti itu ya. Karena sudah jadi kebutuhan. Terus software. Software itu saya kira semuanya sudah paham ya. Software itu aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Sistem operasi itu sistem yang berjalan di atas hardware-nya nanti. Di atas hardware-nya itu ada sistem operasi, di atas sistem operasi ada aplikasi. Sistem operasi kan ada macam-macam. Ada sistem operasi yang berjalan di atas aplikasi komputer. Definisi komputer itu yang nggak mobile gitu ya. Ada PC, laptop gitu ya. Kalau yang mobile, otomatis sistem operasi mobile yang berjalan di atas sebuah perangkat smartphone. Contohnya Android ataupun iOS gitu ya. Di atas Android dan iOS kan ada aplikasi-aplikasi. Oke, saya kira ini bisa dipahami. Apa perbedaan dari hardware sama software? Nah, apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini? Ada banyak bahasa pemrograman ya. Sama seperti manusia. Manusia kan punya banyak bahasa untuk komunikasi. Komputer juga untuk komunikasinya menggunakan bahasa komputer, namanya programming language. Ada banyak bahasa. Nah, kita akan belajar apa? Sama seperti kalau manusia belajar bahasa yang paling menguntungkan itu belajar bahasa apa? Ya belajar bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa Inggris gitu ya, untuk komunikasi antar manusia. Tapi kalau komputer, bahasa yang digunakan yang paling banyak apa? Secara survei tahun 2023, Python menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Jadi semester ini kita akan belajar menggunakan Python. Kenapa? Karena menjadi bahasa paling populer, sehingga banyak komputer yang bisa mengenali. Salah satu alasan lain adalah karena dianggap Python itu bahasa yang lebih mudah, paling mudah untuk dipelajari bagi orang awam maupun orang yang belajar di bidang komputer, computer science. Selain bahasa Python ada bahasa pemrograman lain, ada banyak, ada Java, C++, C, JavaScript, Go, TypeScript, R, PHP gitu ya, Shift dan lain sebagainya, Rust. Nah, yang perlu diinstal apa? Nah, sebelum masuk ke materi di minggu depan,
secara offline, disiapkan dulu komputernya supaya bisa menjalankan Python. Ya, supaya bisa menjalankan Python. Supaya bisa menjalankan Python itu bagaimana? Kalau komputernya itu sistem operasinya Linux atau Mac OS, iOS itu sudah default. Kalau basic sistem operasinya Unix itu sudah bawaan. Python itu sudah otomatis terinstall ya. Karena sistem operasi Linux itu dibangun di atas Python. Abang ini muat nggak? Kalau sistem operasinya Windows, kalian harus download Python terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Tinggal kunjungi Google, klik aja Python, download. Nah, tinggal download Python. Kalian install. Kemudian yang kedua adalah menginstal ini gambar segitiga ini. Namanya Visual Studio Code. Perkuliahan ini saya rekam ya, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa lihat rekamannya. Install Visual Studio Code. Tinggal diketik aja. Visual Studio Code. Terus di-download yang versi sistem operasinya ya. Kalau saya menggunakan Mac, ini otomatis muncul download Mac Universal. Kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube. Tutorial instalasi Python dan Visual Studio Code. Dan VS Code seperti ini. Ada banyak yang bahas. Jadi saya harap ketika pertemuan offline minggu depan, masing-masing sudah terinstall. Kalau ada kendala, silakan ditanyakan di grup mata kuliah yang sudah dibuat. Terus, untuk tambahan, di semester ini, di masing-masing mata kuliah diharapkan melaksanakan seminar atau kuliah umum ya, yang menghadirkan praktisi dari luar. Praktisi itu orang yang kompeten di bidang sesuai dengan mata kuliah yang diambil ya. Kalau ini pemrograman komputer ya, kalian buat kepanitiaan, satu kelas ini buat panitia, nanti tentukan ketuanya, humasnya, bendaharanya, sekretarisnya, untuk membuat seminar yang menghadirkan praktisi. Kalau masih ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan di grup. Kalau masih belum nemu praktisinya, nanti saya bantu untuk mencarikan praktisi yang bisa ngisi. Seminar itu nanti minimal 1 kali, maksimal 2 kali, sebelum UTS atau sebelum UAS. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini yang datang 23 orang. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Cukup. Jadi tugasnya adalah menyiapkan aplikasi yang nanti dipakai, yaitu Visual Studio Code dan Python. Saya harap nanti ketika perkuliahan, masih bawa laptop yang sudah terinstall. Seperti itu ya. Pak, Python buat apa, Pak? Python itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi. Bahasa pemrograman Python. Oke. Apa lagi ya? Nanya apa lagi ya? Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Iya, Pak. Ini malu ya? Malu nih. Lu aja, Pak. Bunga. Pak, gitu.
Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Silakan Cukup, Pak. nya di grup. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.